Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran yang cergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk mahu melayani Tuhan. Saudara, untuk memulai renungan kita pagi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, membangunkan kami dengan sehat pagi ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi ini tajuk pelajaran atau renungan kita ialah biarkan Tuhan bercerita. Bagaimana saudara? Bagaimana Tuhan itu boleh berkarya bercerita di dalam kehidupan kita? Mari kita baca ayat inti kita yang terdapat di dalam buku Lukas 1 ayat 7 yang mengatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah saudara, kalau kita membaca cerita keseluruhan tentang Elizabeth ini, kita boleh membaca di dalam buku Lukas 1 ayat 5 sehingga 25. Nah, apa yang coba diceritakan dalam bacaan kita ini? Ini merupakan pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Mari kita sambung dengan sebuah ilustrasi. Di sebuah rumah, di dinding rumah, ruang tamu seorang sahabat saya, terpasang satu figura atau satu gambar, yaitu The Last Supper. Gambar ini dibentuk dari 1000 keping puzzle yang disusun oleh istri sahabat saya itu. Sekilas pandang atau sekilas kelihatan tampaknya gambar itu sempurna, tetapi sebenarnya ada satu potong yang hilang dan harus diganti dengan tiruan. Kelihatannya saudara, gambar itu sempurna, namun ada tetapinya. Mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan di dalam buku Lukas sebentar tadi. Nah, di dalam buku Lukas 1 ini kita melihat kehidupan pasangan Zakaria dan Elizabeth tampaknya sempurna. Tetapi ternyata ada tetapinya. Kenapa? Mereka belum dikaruniakan anak atau keturunan. Sekilas pandang, mereka tidak mempunyai masalah. Tetapi nyatanya mereka memikul beban yang begitu besar. Bagi manusia, tetapi atau kata tetapi adalah pagar yang membataskan sesuatu. Kata tetapi itu bagi manusia itu titik atau itu adalah masalah. Tetapi bagi Tuhan, kata tetapi adalah satu gerbang yang terbuka. Kata tetapi bagi Tuhan itu adalah koma. Kata tetapi bagi Tuhan itu adalah jalan terus. Itu masih ada cerita, bahkan yang tidak pernah manusia duga. Saudara, campur tangan ilahi itu bila bekerja di dalam hidup Elizabeth dan Zakaria, luar biasa. Malaikat memberi kabar bahwa Elizabeth akan hamil. Saudara, bagi Tuhan selalu ada jalan. Tidak heran itu makanya janin yang terbentuk dari rahim Elizabeth disebut sebagai apa? Perintis jalan bagi Tuhan. Dan inilah panggilan kepada Yohanes Pembaptis yang membuka jalan untuk ramai orang bertobat datang kepadanya. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah apa aplikasi? Apa yang kita boleh dapat daripada cerita di dalam Alkitab ini? Saudara atau tidak, hidup kita bertaburan, hidup kita penuh dengan kata tetapi. Ada yang baru kawin tetapi terancam bercerai. Ada yang berjaya dalam perniagaan tetapi masih sakit-sakit. Ada yang mungkin handsome, ada yang cantik tetapi belum bertemu jodoh. Ada yang bergaji besar tetapi gaji itu tidak cukup. Ada yang sudah konvo atau selesai di university tetapi belum dapat pekerjaan. Saudara, untuk semua hal ini, jawaban yang harus kita pegang ialah jangan pernah putus asa. Walaupun kita ditekan dengan keterbatasan, jika Tuhan campur tangan, jika Tuhan bertindak, selalu ada jalan yang terbuka.
tetaplah berdoa, tetaplah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengerjakan sesuai dengan apa yang kita boleh lakukan. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Karena saudara, kenapa? Jalan kita bukan jalan Tuhan. Kata tetapi itu bagi Tuhan, itu menandakan bahwa cerita itu belum selesai. Cerita itu masih berlanjutan. Itu makanya biarkan Tuhan menyelesaikan cerita hidup kita. Biarkan Roh Kudus itu yang menguasai hidup kita. Jadi saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk mengizinkan Tuhan bercerita, mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus yang mengatur hidup kita, hati dan pikiran kita. Itu makanya saudara, mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, membiarkan Roh Kudus yang memimpin mengatur hidup kita. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena Dia selalu rindu mau berkarya, mau menuliskan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu bersama dengan kami, sementara kami mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.